Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman aglonema se-Indonesia. Saya baru saja tiba dari luar kota dengan membawa 2 buah aglonema. Tentunya ini akan kita langsung lakukan reporting sesuai dengan media tanam yang biasa saya gunakan. Nah, ini menurut yang jual namanya Cochin Orange ya. Mohon masukan teman-teman apakah memang Cochin Orange ataukah ini hanya Cochin merah biasa ya. Nah, itu info daripada penjualnya. Nah, seperti biasa, ini kalau kita lihat media tanam yang bawaan daripada penjualnya, ini sepertinya agak mencurigakan, sedikit padat ya, memang ada campuran sekam, ini ada mungkin kotoran hewan dan mungkin kompos ya. Jadi ini akan kita ganti dengan media tanam yang biasa saya gunakan. Saya biasanya menggunakan media tanam ini ya, seperti biasa, media tanam yang saya gunakan terdiri dari sekam lapuk, sekam bakar, humus, dan pakis cacah. Ini sudah ada videonya tersendiri ya, jadi teman-teman bisa lihat lagi lebih mendetail di video tersebut. Saya biasanya menggunakan arang kayu yang akan saya letakkan di dasar pot, tujuannya agar tanaman kita terhindar daripada jamur. Selain itu, arang kayu ini juga bisa meningkatkan daya tahan daripada aglonema kita. Ini selanjutnya ada larutan vitamin B1 ya, satu tutup botol bagian dalam dicampurkan dengan air kurang lebih seperti itu, gitu ya. Agar ini tanaman kita terbebas dari stres akibat kita pindahkan maupun perjalanan yang jauh. Kemudian ada larutan antrakol, ini 2 mg dicampur dengan air seperti ini agar terbebas daripada jamur. Tadi ada deskasar dan sekarang ini ada furadan. Ini insektisida yang akan kita masukkan juga di dalam pot ya, agar tanaman kita terhindar dari serangga. Seperti biasa ya, tanaman ini langsung kita bongkar aja. Nah, ini kelihatan medianya padat ya. Ini kita keluarkan tanamannya dari dalam pot. Kelihatannya cukup padat ya, kelihatannya unsur tanah, apakah kompos ya, yang unsur-unsur yang padat ini sangat besar komposisinya ya. Jadi ini kita lihat sangat padat sekali dan nanti ini kita cuci dulu, nanti kita lihat lebih lanjut. Teman-teman semuanya, ini setelah dicuci ya, bagian akarnya kelihatannya cukup bagus ya, cukup banyak, bersih. Nah, namun kita tidak cukup sampai di sini. Kita juga harus periksa batang akarnya itu yang bagian bawah. Nanti akan kita sayat, kita lihat nanti apakah ada spot merah atau tidak. Nah, ini satu step yang penting kita lakukan. Ya. Nah, ini kita lihat bagian bawahnya. Nah, kemudian akan kita sayat di situ sedikit. Ya, kita lihat apakah ada spot merah ataukah coklat ataukah hitam. Nah, namanya sih tetap spot merah ya. Nah, ini akan kita periksa dengan menyayat bagian bawahnya ya. Kita lihat bagian bawah. Ya, kelihatannya ada spot merahnya. Nah, ini pentingnya kenapa ketika kita mendapatkan satu tanaman yang baru harus kita bongkar. Kita periksa kesehatan bagian akar dan batang bagian bawah. Jangan lupa ya, batang bagian bawah juga diperiksa. Nah, jangan hanya akarnya saja. Nah, ini harus kita iris terus, kita buang ya sampai tidak ada lagi. Nah, ini kita buang terus ya sampai tidak ada lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman ini karena batangnya masih panjang, ini saya akan potong, saya ambil agak ke atas sehingga ini bisa sebagai bibit nantinya. Ketika memotong agar diperhatikan agar tidak terkena calon tunas ya. Jadi kita potong kurang lebih di batas luasnya itu. Kita potong di situ. Nah, ini akan kita tanam tersendiri nantinya ya sebagai bibit. Nah, itu potongannya bersih ya. Nah, bekas potongan ini kita lap ya. Selanjutnya nanti akan kita berikan proteksi ya dengan antiseptik macam-macam ya. Bisa dengan betadine, bisa kita oleskan di situ ya supaya dia tidak terkena infeksi selanjutnya ya. Bisa juga dengan dioles dengan larutan
antrakol berbentuk pasta atau kita rendam saja dengan larutan antrakol seperti ini. Ini mungkin lebih praktis ya karena juga bisa terkena dengan akar yang lainnya. Ini kita rendam kurang lebih selama 1 jam. Selain direndam dengan larutan antrakol, tanaman ini kita juga rendam di larutan B1 ya juga selama 1 jam. Nah, ini pengerjaannya sebenarnya berbarengan ya dengan aglonema yang satu lagi itu yang saya beli itu ya. Sambil menunggu akar aglonema kita kering, kita menyiapkan pot untuk menanam ini ya. Jadi biasanya saya letakkan arang kayu di dasar ya, agar tanaman aglonema kita ini terhindar dari jamur ya. Selain itu juga akan meningkatkan daya tahan daripada batang aglonema itu. Nah, selanjutnya ini kita masukkan media tanamnya ya ke dalam ini. Media tanam tadi sudah jelaskan ya, seperti biasa yang saya gunakan, nanti ada di bagian belakang akan kita tampilkan kembali ya, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuat media tanam ini. Ini media tanam yang simple sebetulnya, tidak banyak menggunakan bahan. Selanjutnya kita akan memasukkan furadan ya, kurang lebih 1 tutup botol Sprite ini dibagi menjadi 2 pot ya. Furadan gunanya agar media tanam kita terbebas dari semut, cacing, ataupun serangga lainnya. Nah, kemudian kita tutupi kembali dengan media tanam, baru kemudian akan kita masukkan tanaman kita. Selanjutnya tanaman ini akan saya masukkan ke dalam pot ya. Nah, ini saya memilih pot pas dengan akar ya, seperti ini ya. Tidak perlu lebih besar lagi ya, supaya kita bisa mengendalikan kelembapan di dalam pot ini ya. Tentang pot pun sudah ada videonya, nanti akan saya masukkan di deskripsi dan juga di bagian belakang video ini. Potnya bisa kita pukul-pukul ya supaya media tanam itu pada bagian bawah bisa menjadi padat ya. Nah, ini sudah pemberian media tanam sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penyiraman. Selanjutnya ini tahapan akhir ya, yaitu penyiraman ya. Penyiraman ini saya lakukan dengan sistem dekoder, saya tuang sebanyak-banyaknya ke media tanam sampai air yang keluar dari bawah pot itu jernih. Nah, ini saya siramnya dengan antrakol yang tadi ya, dengan B1 saya campurkan, ini saya tuangkan ke media tanam ini sampai air yang keluar itu jernih. Demikianlah teman-teman video saya tentang bagaimana saya melakukan repotting bagi tanaman yang baru tiba. Semoga video ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pada akhirnya akan saya tutup dengan sebuah pantun. Bunga mawar cantik bunganya, aglonema indah daunnya. Biar semakin menarik videonya, mohon dibantu like dan subscribe-nya.